Pade sudah kira-kira sudah berapa lama menginjakan kaki di tanah Papua, walaupun sering pulang juga namun kembali lagi ke tanah Papua. Mungkin Pade bisa menceritakan sedikit bagaimana, ada inspirasi apa yang membuat sehingga Pade harus mengambil keputusan untuk menjadikan Papua sebagai tujuan merantau untuk kota Sorong. Saya kan 2018 di tanah Papua. Alhamdulillah sumber rezeki itu ada. Suaranya besar. Ya, rezeki itu alhamdulillah ya. Mana kita merantau penting kita jadi orang baik. Ya. Satu, kita jangan dirantau orang tuh jangan nakal. Penting kita saling menghargai sesama umat. Kalau saya merantau tuh di mana-mana kan banyak teman. Ya yang baru setahun. Yang baru setahunnya Pak? Ya, teman banyak. Orang sini, orang ya. Tapi alhamdulillah saya di mana-mana kerja nggak pernah diganggu orang. Kalau kita dirantau orang itu harus buat kebaikan. Jangan kita buat kejahatan. Kalau buat kejahatan kita di mana-mana kita nggak bakal kepercayaan orang. Kalau saya merantau di toko orang, satu kepercayaan. Percaya. Kedua, kita jaga omongan. Mulut adalah harimau. Masa itu aja saya jaga. Inspirasi tadi Pade sampaikan bahwa Papua adalah sebagai tujuan untuk merantau. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia bebas saja merantau kemana. Luar negeri juga adalah tujuan pilihan kita. Tadi sampaikan juga bahwa di kota Sorong, khususnya di Kabupaten Maibrat, Ayamaru, Pade hampir setahun di sana. Ya. Bagaimana Pade yang notabene orang yang bukan orang Papua, artinya bukan suku Papua, orang Indonesia tapi bukan suku Papua, yang merantau dan lebih tepatnya bukan hanya di kota Sorong tapi kemudian di Ayamaru. Bagaimana situasi dan kondisi orang-orang di sana, masyarakat menurut Pade yang ada di daerah Maibrat atau di Ayamaru, yang dimana Pade pernah bekerja di sana? Oh, kalau masyarakatnya bagus-bagus. Orangnya luar biasa. Bagus-bagus. Ya. Di Ayamaru bagus. Di Maibrat bagus. Nggak ada. Nggak pernah kita ganggu secara struktur. Nggak pernah ganggu. Penting satu syarat, penting buat kebaikan. Ya. Itu aja. Apa kenangan tersendiri sejak sampai detik ini, apa sesuatu yang mengesankan di dalam perjalanan Pade membaur dengan menyatu dengan suku pribumi khusus orang-orang Papua? Adakah kenangan kesan tersendiri yang mungkin Pade bisa sampaikan di suasana ini? Oh, senang saya. Banyak senang. Ya, ada banyak senang. Suasana yang mengesankan banyak kesenangannya. Iya. Ya, artinya yang tadi Pade sampaikan bahwa intinya kita jaga kata-kata, kita jaga pergaulan. Kalau kita mau untuk orang lain baik kepada kita, maka kita juga menciptakan kebaikan itu. Iya, benar. Ya seperti itu. Jadi apa yang kita tabur itulah kita tuai. Iya, seperti itu. Nah, jadi sampai hari ini merasa Papua adalah bagian juga ya, bagian dari bagi tanah sendiri. Pade kan tentu merasakan bahwa, dan ini juga pasti akan diceritakan kepada keluarga untuk anak cucu ke depan bahwa Papua adalah daerah yang notabene toleransinya, orang-orangnya mungkin dari pandangan orang lain bahwa Indonesia Timur khususnya Papua itu orangnya keras-keras dan sebagainya, tapi ada nilai-nilai suasana yang bagaimana menciptakan rasa kekeluargaan itu masih ada ya Pade ya. Masih. Mungkin kira apa yang bisa Pade sampaikan dalam kunjungan saya hari ini ya, yang datang sudah disiapkan nasi, apa kadarnya ya, ada disiapkan cemilan, kopi jahe ya. Kira-kira menurut Pade apa yang bisa Pade sampaikan terkait dengan itu? Ada kenangan-kenangan? Kalau itu kan itu adalah kita itu rezeki kita kan ya. Kalau rezeki itu nggak bakal kemana-mana. Ya pun kita mencari sampai negara orang, negara tetangga, bisa beli Papua ini ke tanah subur. Papua tanah subur. Ya. Amin. Papua ini paling subur. Ya. Bagus. Baik di Sorong, baik di Jayapura, baik di Manowari, tanah subur Papua. Ya. Baik. Pade kalau nama kecilnya apa? Yang sering di kalangan teman-teman kerjanya, di nama kecilnya apa? Nama panggilannya? Saya? Iya. Kalau nama panggil hari-hari? Iya.
seluruh di tanah Jawa, terutama saya di Jawa. Kalau panggil saya itu si Om ya. Nah, nama panjang saya itu kalau orang nama panjang saya itu ada Yatim Jasmi. Kalau panggil itu Om. Pak De di sini sudah berkeluarga ya, tentu sudah berkeluarga. Artinya anak istrinya di kampung halaman. Kampung halamannya. Di sini selalu komunikasi dengan istri dan keluarga di sana. Selalu. Sampaikan bahwa ada hal perkembangannya di tanah Papua, dan Papua memang menjanjikannya. Luar biasa sekali. Saya jadi bangga. Saya juga masih artinya bagian juga turunan dari Papua. Saya dari Maluku, tapi di Papua udah bagian dari Papua juga. Saya merasa bangga karena ada pandangan-pandangan yang selalu menjadi edukasi kepada masyarakat di seberang sana, bahwa selalu ada pandangan orang bahwa Papua itu begini. Tapi ternyata ketika bersaudara ataupun keluarga kita yang dari Jawa merantau ke sini, bahwa merasakan sendiri bahwa yang tadi seperti Padi sampaikan, kalau kita baik sama orang lain, pasti orang lain juga turut baik, dan Papua ini sangat menjanjikan untuk ke depan. Ya, itulah cerita sore sambil menikmati kopi bersama Padi. Ini sebenarnya ini teman lama ya, teman lama saat perjalanan dari Sorong Jakarta dengan kapal laut waktu itu. Namun karena ya namanya orang baik pasti akan bertemu lagi dengan suasana kebaikan itu. Dan sore ini di sela-sela kegiatan saya yang tadinya kebetulan berteduh karena hujan di wilayah kerjanya Pade ini, ya saya masih juga dengan pakaian organisasi paguyuban. Saya bisa bertemu dan bercerita dengan melihat kondisi beliau yang sudah sekian lama merantau di Papua, dan pendapat beliau bahwa Papua ini adalah sangat surga lah, surganya dunia. Artinya di sini semua alamnya menyediakan segalanya, orang-orangnya juga baik. Dan satu pesan Pade bahwa dimanapun kita melangkah, kita menjaga itu tutur kata kita, karena mulut kita adalah harimau. Ya, ketika kita berkata salah mengucap, salah berarti kita menciptakan sendiri musuh di tengah-tengah kehidupan kita. Dan untuk semua saudara yang ada di luar sana, semua keluarga Nusantara yang ada di daerah Jawa khususnya, yang sampai detik ini, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di mana yang belum pernah menginjakan kaki di tanah Papua, inilah sebuah kisah cerita sore. Saya diberikan judul bahwa cerita sambil menikmati kopi jahe. Cerita kopi jahe, di mana sore ini saya bisa sudah hampir sejam, sudah makan, disediakan ala kadarnya, kopi, jahe, semuanya disiapkan untuk kemudian saya sambil berdiskusi-diskusi. Dan disinilah inisiatif saya, maksud dari apa yang saya lakukan ini bukan bermaksud apa, tapi demi hal positif, demi membuka para cara pandang orang-orang di luar sana bahwa Papua luar biasa. Papua itu adalah tanah yang diberkati, tanah yang toleransinya tinggi, orang-orangnya baik, ya. Dan inilah salah satu bukti sejarah. Beliau sudah berulang kali merantau dan pergi, habis itu liburan, habis merayakan hari raya atau apapun sering kembali di sini. Dan ini untuk 1 bahkan 2 tahun ke depan beliau masih terus beraktivitas di atas tanah Papua, khususnya di Sorong Raya. Semoga video singkat atau wawancara singkat atau cerita kopi jahe di sore ini menciptakan sebuah edukasi, pengalaman berharga bagi seluruh masyarakat Nusantara. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka.